Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarmu pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita mau lanjutkan merenungkan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran penting yang Tuhan sampaikan tentang orang-orang percaya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Bagaimana hidup orang percaya? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kepada saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi kembali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang dimaksud firman Tuhan dengan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di depan mata Bapak Ibu. Kita melihat dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24. Di mana firman Tuhan katakan ketika kamu melihat pohon ara sudah mulai bertunas. Apa yang dimaksud dengan pohon ara sudah mulai bertunas? Itu berbicara tentang nubuatan terhadap bangsa Israel. Kita melihat bagaimana pohon ara sebelumnya dikutuk Yesus dan dia menjadi kering karena Yesus tidak mendapatkan satu buah pun di pohon ara itu. Tetapi kemudian pohon ara yang kering itu mulai tumbuh kembali, bertunas. Kita melihat dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Bertahun-tahun lamanya, beratus tahun lamanya, bangsa Israel hilang dalam sejarah. Hilang dari sejarah dunia. Tapi kemudian tahun 1948 dideklarasikan kembali lahirnya negara Israel. Dan kemudian kita melihat sekarang ini dengan kemajuan-kemajuan dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ini berbicara tentang pohon ara yang sudah bertunas kembali. Dan kemudian kita melihat deru-deru perang yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat pandemi yang terjadi, virus, penyakit. Semua ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Semua ini merupakan tanda-tanda kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat. Kita melihat ketakutan, kekhawatiran itu sangat tinggi sekali tingkatannya sekarang ini. Dalam beberapa hari ini, saya mendengar ada beberapa orang yang meninggal karena asam lambung. Kekhawatiran, ketakutan tidak bisa mereka kuasai. Karena memang dunia ini sedang berjalan menuju kekelaman. Dunia ini sedang berjalan menuju kepada kekelaman. Kekelaman datang ke dalam dunia ini. Persis sama seperti apa yang dialami dalam Keluaran pasal yang ke-10 terhadap bangsa Mesir. Bagaimana kekelaman, kelam, gelap itu datang kepada mereka. Sampai-sampai firman Tuhan katakan dalam Keluaran 10, saking gelapnya dia seperti bisa dipegang. Kelam meliputi seluruh Mesir. Tapi dalam Keluaran 10 itu berkata, rumah-rumah bangsa Israel ada terang. Ada terang. Kekelaman akan datang meliputi bumi ini. Tetapi bagi orang-orang percaya ada terang karena ada pengharapan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Dan jadilah tenang. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana?
menguasai diri. Apa yang dimaksud dengan menguasai diri? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika bicara menguasai diri, ini berbicara yang paling utama adalah mengenai pikiran kita. Karena pikiran itu adalah medan pertempuran. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Ketika firman Tuhan katakan kuasai dirimu, itu artinya kuasai pikiranmu. Kuasai medan pertempuranmu. Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Dan kalau saudara mau memenangkan pertempuran, maka engkau harus menguasai pikiranmu. Dan belajar untuk menjadi tenang. Belajar untuk menjadi tenang. Di dalam peperangan, ketika seorang prajurit itu kalut, maka dia akan menembaki ke segala sembarangan arah. Maka peluru itu tidak akan tepat sasaran. Peluru terbuang dengan percuma dan sasaran tidak didapat. Tetapi kalau si prajurit itu dengan tenang mengarahkan senjatanya kepada sasaran, maka kemungkinan besar sang prajurit tadi akan mendapatkan kemenangan. Untuk itu perlu menjadi tenang. Ketika menjadi tenang, saudara mungkin pernah lihat bagaimana orang yang melatih bertembak. Mereka harus arahkan, bidikan. Tapi kalau tangan mereka gemetar, mereka tidak akan bisa mengenai sasaran. Tapi ketika mereka belajar tenang, maka 99% mereka akan mengenai sasaran. Firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Karena doa merupakan kunci penting bagi orang percaya. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan jawaban kita. Dan supaya kita dapat berdoa, kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Karena kalau pikiran kita melayang kemana-mana, kita tidak mungkin bisa berdoa. Tidak mungkin kita bisa berdoa. Penting sekali untuk kita menjaga pikiran kita. Dan bagaimana caranya kita menjaga pikiran kita, Bapak Ibu? Dengan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengisinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita hanya bisa dikuasai oleh dua kekuatan. Kalau pikiran itu tidak dikuasai oleh kekuatan surga, maka pikiran itu akan dikuasai oleh kekuasaan kegelapan. Iblis akan berusaha dengan segala cara untuk bisa merasuki dan menguasai pikiran kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi? Dia curi pikiran kita. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bukankah gandum yang ditanam? Kenapa ada lalang?" Yesus berkata, pada malam hari pencuri itu datang menaburkan benih itu. Kadang-kadang kita bingung, bukankah aku isi pikiranku dengan firman Tuhan? Kenapa kok ada pikiran-pikiran kotor? Kenapa ada pikiran najis? Kenapa ada pikiran-pikiran kalut, pikiran kalah? Karena iblis datang menaburkan benih itu di malam hari. Sehingga engkau khawatir, engkau takut.
ini datang dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Kuasai pikiranmu, jadilah tenang. Paulus katakan di dalam 2 Korintius, saya akan bacakan bagi saudara. 2 Korintius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Paulus sedang berkata, aku tidak izinkan pikiranku dipenuhi dengan segala pikiran sampah. Aku tawan itu. Aku tawan segala pikiran. Aku tidak izinkan pikiranku dikuasai dengan semua pikiran-pikiran negatif. Dan aku taklukkan pikiranku itu kepada Kristus. Biarkan Kristus menjadi raja di dalam pikiranku. Biarkan Kristus menjadi Tuhan di dalam pikiranku. Kristus bertakhta di dalam pikiranku. Ketika Kristus bertakhta di dalam pikiranmu, maka pikiranmu akan dikuasai dan kemudian menjadi tenang. Haleluya. Pikiranmu dikuasai dan menjadi tenang. Karena segala macam hal-hal di dunia ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Ketakutan, kekhawatiran akan kehidupan, akan masa depan bisa menguasai, merasuki pikiran. Bagaimana hidupku? Bagaimana masa depanku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat konsentrasi hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Supaya kamu senantiasa dapat mengarahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Karena itulah yang Kristus kehendaki bagi orang-orang yang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan, terpuji ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan iblis mengetahui firman ini. Iblis tidak senang kau mendapatkan penghormatan, penghargaan, pujian. Itu sebabnya dia mencoba dengan berbagai cara melumpuhkan pikiranmu dan membuat pikiranmu kalut sehingga engkau tidak tenang dan akhirnya engkau tidak dapat berdoa. Jadi pada hari ini mari kalahkan segala tipu daya iblis. Menangkan medan pertempuran dalam pikiranmu. Kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kami harus senantiasa bersiap sedia. Kami harus menguasai diri kami, menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Karena banyak hal yang terjadi di sekitar kami di akhir-akhir zaman ini. Ketakutan, kekhawatiran datang menimpa hidup kami. Sehingga kami bisa saja kalah. Tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan peringatan kepada kami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Biarlah kami senantiasa kuat. Kami bisa kalahkan peperangan di medan pikiran kami dan menjadi menang, menjadi tenang, dan kami bisa tetap bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Semua berkat Tuhan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.